Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman TPB ITB 2021 ya, yang sedang belajar ya. Semangat untuk menghadapi UASnya ya di bulan Desember. Bulan November ini terakhir ya. Tanggal 3 Desember kita udah beres kuliah ya. Perkuliahan udah selesai. Oke, kita akan bahas tentang tutorial 7 Fisika Dasar 1B ya. Oke, tentang fluida statik dan dinamik. Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Oke, kita baca dulu. Perhatikan gambar 3 wadah dengan bentuk berbeda ya. Isi fluida yang sama dan ketinggian sama. Jadi ini fluidanya sama, air, misalkan air gitu ya. Dasar wadah yang manakah yang memiliki tekanan terbesar? Oke. Oke, karena ini cukup mudah, saya akan tulis coret-coret di sini aja ya. Mana anonatnya ya? Oke, di catatannya ya. Kita gambar, oke di sini. Nah, kita tahu bahwa tekanan akibat fluida statis itu adalah apa teman-teman? Kita nomor 1 dulu ya. Kita nomor 1. P adalah rho GH ditambah P0 ya. Jadi ini tekanan di suatu titik gitu ya. Titik apa nih? Titik 1 misalnya di sini, titik 1 tuh di sini ya, di dasar lah ya kan. Ini pertanyaan di dasar, ini titik 1 di bawah. Jadi rho GH ya, sejauh ketinggian H ini, rho fluida ini, dan P0. P0 itu tekanan akibat udara terbuka ya, dari atas udara luar menekan permukaan fluida ya, ini P0. Nah, karena ketinggiannya sama teman-teman ya, kedalaman sorry, kedalamannya sama, level di titik 1 itu sama. Berarti apa jawabannya? Berarti karena H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sama dengan H, nah berarti tekanannya apa? Tekanannya sama teman-teman semuanya ya. Di PA sama dengan PB sama dengan PC ya, sama semuanya ya. Oke, itu kira-kira untuk menjawab nomor 1. Oke, kita jawab nomor 2 ya. Oke, nah nomor 2 kita bahasnya di papan tulis aja ya, karena lebih ini ya, agak lebih ramai. Oke, saya bahas di papan tulis whiteboard ya. Oke. Nah, jadi sebuah pipa U ya, berbentuk U gitu ya, seperti ini. Ini sering keluar ya di ujian ataupun di UTS atau di kuis gitu ya. Nah, jadi yang pertama ada di sini cairan fluida ya, yang saya arsir ini. Yang atas ini misalkan rho 1. Nah, sisanya ini adalah rho 2. Nah, ini adalah rho 2. Ya, ini titik-titik ini rho 2. Jadi inilah rho 2. Rho 2. Nah, ingat teman-teman, dalam prinsip fluida statis kita sudah berkenalan mengetahui tentang prinsip tekanan pada level yang sama. Nih, saya tarik garis lurus yang segaris. Jadi titik A, ini titik B. Apa kalau dalam fluida statis? Jadi tekanan di titik A karena levelnya sama dengan B, itu sama dengan dB. Ya. Di titik A apa tekanannya? Ini ada udara luar teman-teman ya, yang menekan udara terbuka. Berarti P0 ditambah rho 1 dikali G dikali misalkan H besar gitu ya. Ya misalkan ini H besar. Nah, kalau yang fluida ini misalkan H kecil. Nah, titik B berarti sama P0 ditambah rho kedua G H kecil ya. Nah, P0-nya kan sama coret. Nah, berarti saya punya rho 1 G-nya sama coretnya, dikali H sama dengan rho 2 dikali H. Nah, coba lihat teman-teman. Ini kan sama dengan ya. Berarti kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sedangkan H-nya itu kan lebih besar daripada H kecil. Sedangkan nilai kiri dan kanan harus sama. Nah, karena ini hanya besar, berarti rho-nya harus kecil. Ini harus kecil. Nah, hanya kecil, berarti ininya harus besar. Nah, akibatnya apa? Rho 1 kan kecil nilainya, berarti kurang dari rho 2. Nah, ini jawabannya ya. Jawaban untuk nomor 2 ya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah rho 1 kurang dari rho 2. Oke, kita lanjut nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Nah, teman-teman, ini tentang konsep benda terapung ya. Ini semua terapung nih ya. Jadi 3 balok berat dan volume yang berbeda. Jadi ini beratnya volume yang berbeda mengapung data cairan. Ketiganya memiliki ketebalan yang sama. Nah, ketebalan itu ketebalan ininya, teman-teman. Ketebalan
yang tegak lurus, dimensi tegak lurus bidang gambar. Nah, berarti yang atasnya ya, yang ke arah sumbu Y misalnya. Berarti ininya sama nih, sorry. Mana papan tulisnya? Oh, tulis. Nah, jadi ini ketinggiannya sama nih. Tebalnya ya. Nih H, nih H, nih H gitu ya. Semuanya sama ya. Cuman lebarnya mungkin beda-beda ya, lebarnya beda-beda. Oke. Pertanyaannya adalah urutkan ketiga bab tersebut berdasarkan densitas dari besar ke kecil. Densitas siapa? Densitas si balok ya, densitas bendanya, densitas balok. Oke, kita bahas aja di papan tulisnya ya. Oke. Ini udah ya, silakan di screenshot, saya hapus. Oke. Nah, saya gambarkan dulu deh bentuknya seperti apa. Bentar. Ketik dulu. Oke. Jadi nah gini kan. Nah, yang pertama dia mau hampir setengahnya lah yang tenggelam ya. Terus nah segini. Nah, yang ketiga itu hampir hampir separuhnya, hampir semuanya ya. Hampir 5/6-nya lah gitu ya. 8/9 misalnya. Terus yang keduanya sedikit yang ke bawahnya. Nah, oke. Kasus nomor 3 ini tentang hukum Archimedes ya teman-teman. Hukum Archimedes ya, tentang konsep gaya apung ya. Jika benda tercelup ke dalam sebuah fluida ya, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, atau saya tulis W bendanya itu akan sama dengan gaya angkatnya, karena ini dari mana, dari sigma Fy kan sama dengan 0 setimbang, berarti gaya yang ke atas positif gitu ya, dikurangi gaya yang ke bawah berat, W benda sama dengan 0. Jadi ini, jadi W benda sama dengan F apung. Nah, F apung ini menurut Bapak Archimedes, gaya angkatnya itu adalah rho fluida dikali volume tercelup dikali G. Nah, gitu. Jadi volume tercelup itu tergantung yang tercelupnya. Nih, kalau ini saya arsir. Nih, kalau yang benda satu ini. Kalau benda A, sorry, ini A ya tulisannya. Ini A. Kalau benda B berarti yang tercelupnya segini volumenya. Tuh, gitu. Ini yang B. Kalau yang C berarti ini banyak nih. Nah, ini hampir semuanya. Nah, jadi volume tercelupnya saya singkat jadi PT aja ya. Jadi PT aja lah. Oke, tercelup. Nah, berarti W benda apa? Masa benda dikali G. Rho fluidanya rho fluida, volume tercelup dikali G. Nah, masa itu kan rho dikali rho benda dikali volume benda dikali G sama dengan rho fluida volume tercelup kali G. G-nya sama, sehingga saya punya rho bendanya adalah volume tercelup dibagi volume bendanya dikali rho fluidanya. Nah, perbandingan ini aja teman-teman. Coba teman-teman lihat. Volume tercelup dibanding volume benda. Nah, ini kan ini yang paling besar nih, volume tercelupnya, berarti berbanding lurus ya. Berarti rho C itu kan berarti lebih besar. Karena VT-nya lebih besar volume tercelupnya. Kemudian si A. Ya, si A-nya juga tuh. Si A juga lebih besar yang tercelupnya, yang terakhir si C. Yang tercelupnya volumenya lebih kecil ya. Jadi jawabannya adalah rho C lebih besar dari rho A, lebih besar dari B, atau saya tulisnya A, B, dan C. Ini jawabannya. Kok A, B, C? Sorry, maaf. Sesuai yang di atas. Berarti C, A, B. Berarti C, A, B. Ini jawabannya. Atau ini. Oke, cukup mudah ya. Oke, nomor 3 sudah. Kita lanjut nomor 4. Mana ini? Oke, saya share dulu si soalnya ya. Biar dibaca dulu. Nah, coba lihat. Air memiliki mengalir di dalam pipa tersebut. Nah, ini bentuknya ada dua ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, di bagian pipa mana yang memiliki debit air terbesar? Nah, ini kan bendanya, si fluidanya tidak terkompres, ya, tidak terkompres, ya. Saya bahas di sini aja karena ini mudah. Ya, fluidanya nomor 4, fluidanya tidak terkompres, ya.
ataupun apa? Tidak ada akumulasi di dalam pipa, jadi tidak ada pergumulan gitu ya, tidak ada kekentalan gitulah ya, tidak ada eh, tidak ada apa? Terakumulasi si zat cair, tidak terakumulasi. Jadi zat cair ideal lah ya, tidak terakumulasi sehingga debit ini nanti Q1 itu sebenarnya Q2 ya. Karena ini fluidanya ideal di sini. Q1 sama dengan Q2 ya. Atau A1 P1 sama dengan A2 V2 sama dengan volume per waktu. Nah, jadi apa jawabannya nih? Sama ya. Jadi debit airnya di tiap titik adalah sama ya. Jadi jawabannya adalah sama. Di bagian pipa yang memiliki debit air, jadi sama jawabannya. Ya, jadi debit 1 sama dengan debit 2. Nah, ini jawabannya ya. Nomor 5. Oke, nomor 5 butuh penjabaran ya. Oke, nomor 5 kita bahas di papan tulis sorry ya. Oke, saya hapus karena ini sudah ya, silakan dihapus dulu. Nomor 5. Oke, gambarnya kalau nggak salah seperti ini, seret, seret. Nah, gitu. Seret, seret. Nah, ini agak membesar di sini. Nah, gitu. Ini titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini ya. Titik C. Nah, luas A ya, luas A itu sama dengan luas di B ya. Ini ada ketinggian. Nah, jawabannya adalah tekanan di C itu lebih besar dari tekanan di B, lebih besar dari tekanan di A. Atau PC urutannya, PB dan PA. Gimana itu penjelasannya? Oke, kita tinjau titik C dan B dulu ya. Tinjau titik C dan B dulu ya. Tinjau titik C dan B. Coba, ini kan levelnya sama ya, ketinggiannya sama, berarti HC sama dengan HB. Nah, karena ini bendanya udah mengalir, berarti teman-teman gunakan prinsip Bernoulli ya. Berarti PC tambah setengah rho VC kuadrat ditambah H-nya kan sama, jadi saya coret, udah saya coret ya. Berarti PB tambah setengah rho VB kuadrat. Coba lihat teman-teman, kecepatannya di C dan di B gimana? Luasnya nih besar nih di C. Berarti kalau luas besar, kecepatannya kecil. Berarti VC kurang dari VB. Karena luasnya besar si PC itu ya. Nah, berarti karena ini kecil nilainya, ini kecil, ini nilainya besar nih. Nah, berarti apa kaitannya PC dengan PB? Ya kan ini setimbang. Kalau ini kecil berarti ini harus besar. Kalau ini besar ini harus kecil. Nah, berarti PC-nya harus lebih besar dari PB. Gitu kesimpulannya. Nah, begitupun untuk titik B dan A ya. Titik B dan A. Nah, di sini luasnya sama ya. Kalau luasnya sama berarti apanya yang sama? Kecepatannya berarti VA itu sama dengan di VB. Berarti VA sama dengan si VB ya. Berarti nanti PA tambah rho GH aja, berarti rho GH punya ketinggian si A sama dengan H-nya di sini nggak ada ya, asumsinya di sini levelnya titik terendah berarti 0. Berarti PB. Nah, berarti kan PA-nya tuh gimana? Eh, H-nya di sini kan ada, sorry. Ya, ketinggiannya kan di sini PA ditambah sesuatu sama PB, berarti artinya apa? PB-nya harus besar dari PA, kan kelihatan ya. Sesuatu ditambah PA sama dengan PB, oh berarti PB lebih besar dari PA, berarti PB itu lebih besar dari PA. Itu jawabannya ya. Sedangkan PB udah ada hubungannya dengan C ya. Ya, jadi kita kaitkan PB, PC lebih besar dari PB, lebih besar dari PA ya. Jawabannya itu. Oke, untuk bagian soal, bagian pertanyaan sudah selesai ya untuk fisika dasar 1B ITB ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Nanti bagian soal kalau sempat saya buatkan videonya ya untuk mempersiapkan belajar teman-teman ya di TPB ITB. Sebentar lagi kita melaksanakan UAS ya, ataupun nanti kalau yang masih jelek itu ikutan ujian perbaikan. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya. Jika teman-teman membutuhkan teman belajar ya, kita belum selesai. Maksudnya kita masih menerima kok siswa-siswa ataupun yang kesulitan
kita bantu sebelum semester ini selesai, kita masih bisa bantu ya. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan belajar atau misalnya banyak PR, tugas, Mafiki, silahkan join aja bersama kami ya. Kita akan bantu semaksimal mungkin untuk meraih nilai yang optimal yang teman-teman cita-citakan di TPB ITB ya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dulu channel ini ya agar senantiasa maju dan berkembang ya. Sampai jumpa, salam berfisika.com ya. Saya stop share, saya stop ya. Oke.